Praktik berpuasa dalam Kristen dan Islam. Sesungguhnya, berpuasa bukanlah hal yang baru atau merupakan praktik yang hanya dijalankan di dunia Muslim. Marilah kita membicarakan puasa dalam Kristen dan Islam. Halo, nama saya Abdul. Dewasa ini, jika kita membaca tentang puasa dalam media modern, kebanyakan dalam konteks kesehatan dan kesejahteraan, di mana puasa dilakukan untuk menurunkan berat badan dan mendapatkan manfaat kesehatan. Dan itu benar. Puasa memiliki keuntungan bagi kesehatan, tetapi juga memiliki keuntungan spiritual bila dilakukan dalam konteks religius. Jadi, mari membicarakan hal ini. Baik Kristen dan Islam mempraktekkan disiplin berpuasa, tetapi kadangkala saya mendengar orang Muslim berkata bahwa satu-satunya cara yang benar dalam berpuasa adalah berpuasa secara Islam. Tuhan hanya akan menerima jenis puasa semacam ini. Namun, apakah ini benar? Bagaimana kita dapat mengetahuinya? Marilah kita meneliti perbedaan dan persamaan berpuasa dalam kedua keyakinan ini. Dalam Islam, puasa atau saum dalam bahasa Arab adalah salah satu dari kelima pilar Islam. Pilar-pilar ini mendasari keyakinan dan praktek-praktek dalam Islam. Berpuasa wajib bagi seorang Muslim. Semua orang Muslim yang sehat diwajibkan berpuasa dalam bulan Ramadan. Menurut orang Muslim, ini adalah bulan yang terbaik dari semua bulan, karena Quran diwahyukan dalam bulan Ramadan. Orang Muslim percaya, berdasarkan perkataan Muhammad, bahwa selama Ramadan gerbang Firdaus dibuka dan gerbang neraka ditutup, dan semua yang berpuasa akan diampuni semua dosanya di masa lalu. Puasa dimulai ketika sekelompok orang di suatu tempat memperhatikan terbitnya bulan yang baru sebagai permulaan Ramadan. Orang Muslim kemudian diharuskan berpantang makan dan minum, mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Tidak ada yang boleh mereka telan. Jika memungkinkan, mereka pun tidak boleh menelan air liurnya sendiri. Anda tidak boleh merokok selama siang hari dan tidak boleh berhubungan badan selama berpuasa. Puasa harus dilaksanakan mulai umur 10 atau 12 tahun. Para lansia, orang sakit, dan orang yang melakukan perjalanan dikecualikan dari kewajiban berpuasa. Juga wanita hamil dan yang sedang datang bulan tidak perlu berpuasa. Namun jika memungkinkan, mereka harus membayarnya dengan berpuasa di kemudian hari. Setelah matahari terbenam, orang boleh makan dan minum sebanyak yang ia sukai. Prosedur ini berlangsung selama bulan Ramadan dan berakhir pada Idul Fitri, yaitu perayaan berakhirnya puasa yang merupakan hari raya terbesar yang dirayakan di seluruh dunia Muslim. Ayat yang mendasari puasa Islam terdapat dalam surah Al-Baqarah 2 ayat 183 sampai 188. Ayat ini menjadi panduan dalam berpuasa secara Islam. Orang Muslim menganggap berpuasa selama Ramadan membawa banyak berkah dan keuntungan. Mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Melalui puasa, orang Muslim berusaha menjadi lebih rendah hati dan semakin takut akan penghukuman Allah. Melalui puasa, orang Muslim percaya akan mendapatkan penyucian diri dari semua kebiasaan buruk. Melalui puasa, mereka ingin memperoleh disiplin dan mengendalikan diri. Puasa diyakini dapat menghancurkan nafsu dan keinginan diri sendiri. Berpuasa, menurut orang Muslim, membangkitkan simpati, belas kasihan terhadap orang miskin. Puasa menolong orang Muslim untuk memberikan sedekah kepada orang yang tidak punya. Dengan berpuasa, orang Muslim merasa setara, baik orang miskin maupun kaya, raja maupun hamba, orang yang kuat dan yang lemah akan sama-sama merasakan lapar dan kelemahan. Akhirnya, puasa juga memiliki keuntungan bagi kesehatan. Ini adalah kesempatan untuk mendetoks tubuh dan menghilangkan berat badan yang berlebih. Sebagai kesimpulan, setiap orang Muslim wajib berpuasa dan memperhatikan semua peraturan dalam berpuasa. Puasa adalah sebuah event publik, dan orang Muslim saling memperhatikan dalam melaksanakannya. Sekarang, izinkan saya menceritakan pengalaman pribadi saya dalam berpuasa. Saya dibesarkan di negara Muslim, jadi saya dimotivasi untuk berpuasa dalam bulan Ramadan.
Ayah saya selalu membangunkan saya saat subuh, sekitar pukul 4.30 pagi, untuk menikmati makanan yang lezat sebelum puasa dimulai saat matahari terbit. Rasanya itu adalah waktu yang sangat istimewa bagi keluarga. Kami akan menghabiskan waktu bersama dan menikmati berbagai makanan yang lezat yang telah dipersiapkan. Selama bulan Ramadan, makanan yang paling lezat selalu tersedia pada malam hari. Dan saya diberitahu bahwa saya tidak boleh makan dan minum selama 12 jam ke depan. Dan tentu saja ini tantangan yang sangat berat karena saya tinggal di negara yang sangat panas dan saya harus pergi ke sekolah. Suatu hari, seseorang yang saleh mengatakan pada saya, jika saya ingin menjadi orang muslim yang hebat, maka saya bahkan tidak boleh menelan ludah saya sendiri. Saya tidak yakin akan hal itu, sehingga saya bertanya kepada ayah saya. Ia mengkonfirmasinya dan berkata, "Nak, jika engkau ingin menyenangkan Allah, jangan menelan ludahmu." Jadi dengan sangat bersemangat, saya berpuasa dan berusaha untuk tidak menelan ludah saya. Tetapi dapat Anda bayangkan berapa lama seorang anak kecil dapat bertahan untuk tidak menelan ludahnya. Hanya sekitar 1 jam kemudian, secara refleks, saya kemudian menelan ludah. Tetapi segera rasa takut dan malu meliputi saya. Saya merasa bersalah karena saya gagal menyenangkan Allah, dan saya takut Allah tidak menerima saya. Namun, cara Kristen berpuasa sangatlah berbeda, dan saya akan memberitahu Anda bagaimana secara pribadi saya menjalankan puasa jenis ini. Namun, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan pada Anda bagaimana berpuasa secara Kristen. Secara umum, puasa berarti berpantang makan dan minum untuk sejangka waktu tertentu. Sebagai contoh, Musa tidak makan dan minum selama 40 hari ketika ia berada di puncak gunung Horeb bersama dengan Tuhan. Di sana ia menerima ke-10 hukum dari Tuhan. Yesus juga berpuasa selama 40 hari tanpa makan dan minum ketika ia berada di padang gurun sebelum ia memulai pelayanannya. Ratu Esther juga berpuasa selama 3 hari tanpa makan dan minum sebelum ia menemui raja untuk memohon bagi bangsanya orang Yahudi. Namun demikian, dalam praktiknya, kita dapat melihat ada beberapa jenis puasa dalam Kristen. Puasa penuh yang meliputi berpantang makan dan minum selama maksimum 3 hari. Ketika mereka berpuasa, mereka tidak akan makan siang dan malam, tetapi mereka tetap minum karena cairan itu penting bagi tubuh. Ada juga puasa separuh, yaitu makan dan minum dikurangi. Sebagai contoh, Nabi Daniel melakukan puasa separuh dalam Daniel 10 ayat 3. Selama 3 minggu ia berpuasa dari makanan tertentu. Seperti yang telah saya ceritakan, saya pernah berpuasa secara Islam selama sebulan penuh tanpa makan dan minum pada siang hari. Pada malam hari, saya memuaskan tubuh saya yang kelaparan dengan makanan bernutrisi dan minuman menurut kebutuhan dan kesukaan saya. Saya juga pernah melakukan puasa Kristen, di mana saya tidak makan sehari penuh selama 1 hari atau lebih. Puasa terlama adalah 10 hari tanpa makan siang dan malam. 2 orang sahabat saya berpuasa seperti Yesus selama 40 hari pada malam hari. Mereka tidak makan apapun selama waktu ini. Namun, sudah tentu mereka tetap minum setiap hari. Saya juga mengenal beberapa orang Kristen yang berpuasa seperti ini untuk mencari Tuhan dan mendekat pada Tuhan. Berbeda dengan Islam, orang Kristen tidak memiliki tanggal dan waktu yang ditetapkan untuk berpuasa. Walaupun di beberapa gereja dianjurkan berpuasa dalam masa Prapaskah, yaitu 40 hari sebelum Paskah. Dalam Perjanjian Lama, ada semacam perayaan tahunan di mana orang Ibrani harus berpuasa. Sebagai contoh, pada Hari Raya Pendamaian. Anda dapat membacanya dalam Ulangan 16 ayat 29. Ini adalah puasa secara umum, namun setiap orang dianjurkan untuk berpuasa. Pertama-tama, untuk mengekspresikan duka mereka atau pertobatan. Anda dapat membacanya dalam Daniel pasal 9. Yang ketiga, puasa adalah cara untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Esra 8 ayat 21. Atau untuk menghukum diri sendiri karena telah berdosa. Tetapi seringkali ditemukan dalam Alkitab, orang berpuasa untuk mencari Tuhan dalam doa, untuk mendapatkan tuntunan atau untuk lebih bersungguh-sungguh dalam doa. Dalam Perjanjian Baru, kita kembali menemukan panduan umum orang Yahudi untuk berpuasa pada Hari Raya Pendamaian.
Inilah satu-satunya puasa tahunan yang menjadi acuan dalam Perjanjian Baru, yaitu di Kisah Para Rasul 27 ayat 9. Tetapi kita membaca beberapa orang Farisi yang kaku berpuasa setiap hari Senin dan Kamis dalam Lukas 18 ayat 12. Pemercaya setia yang lain seperti Hana sering berpuasa dan berdoa seperti yang disebutkan dalam Lukas 2 ayat 37. Tetapi dalam seluruh Perjanjian Baru, tidak ada ketentuan bagi orang Kristen mengenai bagaimana menjalankan puasa atau pada tanggal berapa mereka harus berpuasa. Alkitab lebih banyak menekankan pada motivasi untuk berpuasa. Dan Tuhan menginginkan orang percaya untuk berpuasa dengan perilaku dan motivasi yang benar. Tujuan berpuasa bukanlah untuk memanipulasi Tuhan, agar memberikan semua yang kita inginkan atau untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Berpuasa, apakah secara penuh atau separuh, adalah untuk mencari hati Tuhan. Semua berkat dan kebaikan harus menjadi nomor 2. Kita tidak dapat menyuap Tuhan dengan puasa kita. Dan inilah yang membedakan puasa Alkitab dengan praktik puasa religius dan budaya di seluruh dunia. Nabi Yesaya memperingatkan dalam Yesaya 58, puasa seperti yang engkau jalankan tidak akan membuat suaramu didengar surga. Seperti itukah puasa yang aku kehendaki? Sebuah hari bagi seorang manusia untuk menyengsarakan jiwanya, untuk menundukkan kepalanya seperti gelaga, dan membentangkan kain kabung dan debu? Apakah ini yang kau sebut sebagai puasa? Dan hari kesukaan bagi Tuhan? Bukankah ini puasa yang aku pilih? Untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman, untuk melepaskan tali-tali kuk, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan kamu akan mematahkan setiap kuk. Kita dipanggil untuk berpuasa dengan motivasi dan sikap yang benar. Puasa tidak memberikan keselamatan pada kita jika kita terus berdoa di hadapan Tuhan. Berpuasa bukan agar terlihat lebih spiritual daripada orang lain. Puasa harus dilakukan dengan kerendahan hati dan sikap sukacita. Yesus menyatakan dalam Matius 6 ayat 16-18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Seperti yang Anda lihat, perbedaan utama adalah puasa dalam Kristen dilakukan dengan diam-diam. Ini adalah perkara pribadi antara pemercaya dengan Tuhan. Dalam Islam, puasa adalah perkara publik. Umat harus berpuasa pada waktu tertentu dengan waktu dan metode yang telah ditetapkan. Setiap orang harus bertanggung jawab pada sesamanya. Dalam kekristenan, puasa adalah masalah hati untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Pemercaya hanya harus bertanggung jawab kepada Tuhan, dan ini dilakukan secara pribadi, dan tidak ada hukum dan aturan yang kaku. Dalam kekristenan, mustahil berusaha mendapatkan keselamatan, karena Alkitab memperjelas bahwa tidak seorang pun dapat berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus dengan berbekal kebenaran diri sendiri. Karena semua orang telah berdosa dan tidak memiliki kekudusan untuk berdiri di hadapan Tuhan yang kudus. Satu-satunya cara untuk masuk surga hanyalah dengan mengakui kesesatan dan dosa-dosa kita dan menerima pengampunan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah menyerahkan hidupnya sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Jadi, menurut Anda, apakah cara yang benar untuk berpuasa dan apakah pengalaman Anda dalam berpuasa? Bagaimana Anda mempraktikkannya dan keuntungan serta tantangan apa yang Anda hadapi dalam berpuasa? Saya sangat tertarik untuk mengetahui pendapat Anda. Silakan menuliskan komentar Anda di bawah ini, dan saya akan sangat senang untuk memulai percakapan dengan Anda. Jika Anda ingin memperdalam pengetahuan Anda, saya sangat merekomendasikan buku yang ditulis oleh Dr. Andreas Maurer yang berjudul Ask Your Muslim Friend. Anda akan memperoleh rincian lebih banyak di situs imf.net. Sebagai tambahan, saya juga merekomendasikan buklet ilustrasi, perumpamaan, dan kisah-kisah. Buklet ini memuat banyak kisah praktis yang menunjukkan perbedaan antara Kristen dan Islam. Buku-buku ini tersedia dalam banyak bahasa.
Jadi jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like. Saya juga menganjurkan Anda untuk subscribe pelajaran-pelajaran kami dan mendapatkan literatur kami. Akhirnya, saya menganjurkan agar Anda juga mengunjungi berbagai situs Kristen dan Islam seperti answering.islam.net dan answeringmuslim.com. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga Anda diberkati dan kiranya damai Tuhan menyertai Anda. Sampai jumpa.